Halo, Assalamualaikum. Bersama saya Yuriska Aditya di Cerita Sahabat Farah. Halo Sahabat Farah, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga Sahabat Farah semua dalam keadaan sehat walafiat. Wah, Masya Allah hari ini seru banget. Kita mau bahas mengenai finansial. Nah, ngomongin soal investasi atau finansial, mungkin Sahabat Farah sendiri udah sedikit tahu ya mengenai finansial dan investasi. Nah, dengan investasi kamu bisa meningkatkan aset dan juga kekayaan. Uang yang dialokasikan ke dalam produk investasi terhitung sebagai aset, dan juga dari sini dapat kita simpulkan nih bahwa dengan meningkatkan aset dalam investasi akan membuat kekayaan semakin bertambah di kemudian hari dan untuk memenuhi tujuan finansial. Nah, Masya Allah hari ini kita kedatangan pakarnya mengenai investasi dan finansial. Mungkin Sahabat Farah semua penasaran ya mengenai apa sih tujuan investasi dan tujuan finansial di kehidupan kita sehari-hari. Wah, Masya Allah Mbak Risa. Pagi Mbak Risa. Mungkin Mbak Risa boleh menyapa Sahabat Farah. Oke, selamat pagi, Assalamualaikum Sahabat Farah dan Sahabat Farah dimanapun berada. Terima kasih pagi ini atas invitation-nya ya, sehingga saya bisa berbagi dalam sesi podcast dan kita akan membahas mengenai seluk-beluk tentang financial planning atau apa sih kira-kira yang harus dipahami nih oleh sobat-sobat sekalian supaya bisa melek secara finansial. Betul banget, wah. Nah, sedikit bocoran nih, Mbak Risa Kusumaningrum ini adalah profesional financial planner ya, di MyWall Flimplan ya Mbak ya? Betul. Wah, Masya Allah. Betul. Jadi sebenarnya saya sudah berkecimpung di dunia keuangan sudah 18 tahun ya, hampir 20 tahun. Dan 3 tahun terakhir itu saya mulai membangun bisnis consulting financial planning. Karena menurut saya masih banyak nih orang-orang yang masih belum mengetahui sebagaimana pentingnya sih mengelola keuangan yang baik ya, supaya kita bisa mendapatkan cuan, mendapatkan keuntungan. Jadi ya akhirnya saya decide untuk mengembangkan bisnis ini. Wah, seru banget. Kita mau bahas mengenai cuan. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Mbak buat Mbak Risa sendiri. Benarkah bahwa investasi itu bisa dilakukan kapanpun dalam situasi ekonomi apapun? Benar nggak sih Mbak? Yes, betul sekali. Oke, awalnya ketika saya, misalnya kalau ada orang yang bertanya seperti itu, saya siapapun teman saya, bahkan tim saya di kantor, jadi saya selalu mengembalikan tujuan kamu apa sih? Jadi tujuan kita apa dalam ketika kita pengen, misalnya kita pengen beli rumah nih, gitu kan, atau beli rumah pakai cash atau KPR, atau misalnya pengen membeli mobil, atau misalnya ingin mempunyai dana pensiun seperti itu. Nah, jadi kita mulai dengan siklus yang paling mudah dulu di dalam kapanpun. Sebenarnya ketika kita memiliki penghasilan, apalagi kalau misalnya kayak rekan-rekan sekalian sudah sekarang memberikan penghasilan bulanan dari gaji atau melalui bisnis, apapun kita bisa sisihkan. Nah, caranya itu bagaimana? Jadi ada persentasenya. Kalau misalnya ingin berinvestasi dengan yang bisa menghasilkan income lebih banyak, ya kita bisa menggunakan portofolio proyek seperti saham. Tapi kalau misalnya untuk moderate seperti saya, mungkin saya akan alokasi untuk membeli program kuliah dan nanti akan ada stagingnya, tapi harus dibiasain dulu nih. Jadi dari pos-pos pendapatan yang kita udah terima per bulan, kita harus alokasikan. Jadi bisa kapanpun itu. Tapi ingat sobat Farah ya, ini harus dimulai dari sedini mungkin. Jadi jangan menunda-nunda. Jadi kalau bisa mulai hari ini cek income kita berapa di bulan ini, kayak gitu, terus sisihkan sedini mungkin untuk pos-pos tersebut. Berarti kita harus cerdas mengenai investasi ya Mbak ya? Betul sekali. Nah, kalau boleh tahu nih seperti apa sih yang dinamakan investasi cerdas? Karena mungkin banyak banget ya Sahabat Farah yang mungkin udah punya income tapi bingung mau dialokasikan kemana. Nah, gimana tuh Mbak supaya bisa kita cerdas investasinya? Oke, kalau menurut saya investasi cerdas itu investasi yang bertumbuh. Seperti itu ya. Apalagi kita sebagai perempuan nih, penggerak roda perekonomian seperti itu. Perempuan harus memiliki education karena apa? Karena perempuan yang mendidik anak-anak, perempuan juga yang mengelola keuangan dari satu keluarga. Kalau misalnya perempuan itu mulai financial planning kayak gitu, pasti alokasi keuangan keluarga, kemudian bisnis, jadi bisa membantu juga bisnis perekonomian suaminya seperti itu. Nah, investasi yang cerdas ini menurut saya investasi yang bertumbuh dan juga bisa menyesuaikan di mana misalnya sekarang kan lagi ada banyak berita mengenai resesi. Nah, bagaimana supaya
ketika kita berinvestasi itu tetap tahan badai, sebenarnya ini tahan goncangan. Jadi ini yang kayak gimana nih kayak gitu. Jadi ketika saya pelajari financial planning 12 tahun lalu, saya selalu diingatkan oleh dosen atau pengajarnya itu. Jadi selain itu kita juga harus mulai memiliki usaha samping harus kerja. Misalnya Mbak nih misalnya jago makeup, boleh nih misalnya investasi dengan mempelajari bagaimana caranya menjadi makeup artist. Kemudian nanti mulai kan misalnya siapa nih yang mau di makeup, kita mulai dari situ bisa. Atau misalnya nanti ada income ingin membeli yang lebih saving lagi, yang tahan badai, biasanya orang-orang kan akan investasi dalam lomba beli. Iya, betul. Seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah mulai beranjak, staging, udah mulai berani, baru kita alokasinya ke dalam bentuk portofolio, saham, seperti itu. Oke, berarti memang sekarang itu investasi cerdas itu ya bagaimana kita mengelolanya sendiri ya Mbak ya. Oke, Mbak, ini kan banyak banget nih sahabat para semua di sini mungkin yang sudah menikah atau mungkin yang belum menikah ya. Nah, kita tuh harus gimana sih Mbak untuk apa yang harus dipersiapkan dan juga diperhatikan untuk berinvestasi? Karena kan mungkin sahabat para semua di sini yang sudah menikah dan belum menikah bingung ya mau gimana sih, harus mempersiapkan apa sih pertamanya gitu ya? Oke, yang bagus sih. Karena kan setiap kali misalnya kita terima income terus aduh ini kayak liburan, benar, jajan. Mungkin komitmen dulu. Oke. Jadi biasanya kalau orang bertanya atau misalnya klien kita, saya tidak mengharuskan kamu harus taruh sekian, enggak, ini enggak. Sesuai makanya tadi komitmen, yang pertama komitmen, terus tujuannya apa, kayak gitu. Betul. Misalnya sobat Farah misalnya, oh saya pengen ketika nanti saya amit-amit gitu ya sakit atau apa, saya nggak usah keluar banyak duit. Oh ya udah, berarti harus setiap bulan dialokasikan untuk asuransi. Atau misalnya saya pengen 5 tahun lagi saya beli mobil sendiri, kayak gitu. Atau saya pengen punya rumah sendiri, kayak gitu. Atau saya ingin membelikan orang tua saya rumah sendiri, ya Kak. Misalnya berada di rumah yang kotak-kotak perlu dan sebagainya. Nah itu perlu. Jadi perlu adanya pertama itu komitmen dan harus dibiasakan per bulan itu lancar. Jadi saya lebih senang kalau Anda niat kalau investasi walaupun bentuknya kayak cuma 10%, tapi itu terus menerus jadi seperti itu. Yang penting kita harus konsisten ya, maupun kita dapat berapapun income yang didapatkan, yang penting konsisten ya gitu ya Mbak ya. Oke, wah sobat para semua seru ya ternyata pembahasan kita nih mengenai investasi dan juga income yang harusnya kita sisihkan untuk investasi dan tentunya tabungan juga ya Mbak ya. Gak susah. Bener, ternyata mudah banget. Cuma kitanya aja yang kadang bingung nih mau ngapain gitu, mau dikemanain gitu. Nah, paling kalau misalnya saya selalu saranin misalnya ke teman-teman ya di dalam terkasih, mulai dari yang kita suka. Oke. Suka apa? Kalau saya suka kucing, kayak itu. Mungkin saya akan memulai bisnis yang berhubungan dengan kucing. Atau kalau misalnya mungkin ada di banyak suka busana, mungkin mulai bisa dari situ ya. Jadi nanti mulai dari sesuatu yang kita suka. Atau ketika kita memilih bentuk investasi itu mulai dari sesuatu yang kita suka. Kayak saya menyukai perhiasan, kayak tadi investasi tambah dari saya taruh di lubang mulia kayak gitu. Nah seperti itu aja. Jadi dan yang saya sarankan jangan berinvestasi karena ikut-ikutan orang-orang apalagi tren nih misalnya oh nih kayaknya lagi tren nih hari ini terus ikut, jangan. Karena kan kita udah kerja ya, kita udah kerja keras, susah cari uang ya. Jadi kita harus pikirin baik-baik tuh misalnya kita mau putar di mana atau mau taruh di instrumen apa. Oke, tadi kita udah bahas mengenai investasi yang kita sukai dan juga komitmen. Aku mau tanya nih, untuk bisa hemat nih, karena kan sekarang terkait isu resesi global ya Mbak ya, yang kita harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang kita nih. Nah, untuk hemat nih, biar kita bisa hemat, gimana tuh caranya tuh Mbak? Agak sulit ya sebenarnya untuk hemat gitu. Ini pertanyaan yang ditanyakan dari berbagai kalangan, karena kebanyakan orang ketika sudah hidup dalam taraf tertentu, berpikir bahwa ini saya lupa sama yang kemarin nih, saya lupa ketika saya baru banget mulai. Jadi ketika orang misalnya udah level 8, dia mulai ketika dia mulai udah level 4, 3, jor-joran seperti itu. Kalau menurut saya selama cara berhemat tadi ya, ini harus dialokasikan nih konsep dari financial planning. Kita harus cek income kita berapa kayak gitu. Nah berhemat ini tentunya beda ya beli dan sebagainya. Karena kalau berhemat kan kita memang mengalokasikan sesuai kebutuhan. Kebutuhan per kan kita ada sendal kapan-kapan. Misalnya kalau yang bekerja ada transportasi, makan siang, terus jangan lupa untuk sedekah zakat. Nah
Mungkin misalnya kalau suka ngopi, nah aku sih banyak atau yang suka healing di weekend, mungkin bisa dikurangi kalau menurut saya ya. Misalnya awalnya setiap minggu atau mungkin satu kali aja dalam satu bulan. Tapi kalau saya selalu bikin ketika saya misalnya ngopi bareng, nah misalnya tuh ngopi bareng itu yang bermanfaat. Jadi ada juga itu misalnya teman dalam komunitas, ini nanti bareng-bareng bisa discuss terus bikin bisnis, nah kayak gitu. Jadi udah harus mulai di dialokasikan seperti itu. Kalau misalnya, jadi kalau saya lebih membahas tuh kayak seperti gaya hidup juga, tapi yang lebih bermanfaat dan positif. Betul banget ya. Nah jadi buat sahabat para semua yang nanti ngopi bisa langsung ini ya, mikirin apa nih kira-kira ide bisnis apa nih yang bisa kita lakuin gitu ya. Jadi jangan cuma kita ngopi, buang-buang uang ya Mbak ya jadinya. Itu kan juga nanti akan bermanfaat. Betul banget. Misalnya kita ketemu hari ini, misalnya kita punya plan nih, mau bikin sesuatu karena kita ketemu di acara apa gitu kan bisa ya sambil mungkin ada sobat-sobat para yang di rumah yang hobi masak atau catering kayak gitu, tapi kan bisa juga nanti dialokasikan ke teman-teman kantor dan sebagainya. Jadi itu tentang penyetaraan kan bisa, jadi jangan sampai ada yang dibuang nih. Betul. Oke, ngomongin soal investasi nih Mbak, tentunya pasti ada dana darurat dong. Nah biasanya dana darurat itu dari investasi atau income kita berapa sih Mbak minimalnya Mbak? Oke, kalau basicnya sih, kalau menurut pakemnya ya, biasanya kalau orang bilang ini para pakar tuh bilang rata-rata di angka 6. Tapi tentunya kita harus lihat ini ketika kita punya income, pengeluaran ini berapa. Kalau saya sih tahu itu range paling minimal tuh 3 kali dari sisi pengeluaran. Jadi apa? Kalau misalnya untuk menjaga kalau misalnya ternyata ada keadaan force major bencana, atau misalnya terkena PHK seperti ini, minimal kita punya duit atau dana yang diperlukan supaya kita bisa hidup atau bertahan seperti itu. Berarti minimalnya itu 3 kali ya, 3 kali gaji ya. Pertanyaan terakhir nih Mbak, kita udah di penghujung acara. Insya Allah gak berasa banget. Tadi kita udah ngomongin bahas mengenai dana darurat. Nah sekarang nih, kiat agar perempuan terampil mengelola keuangan. Karena mungkin di sini pengen banget ya perempuan-perempuan tuh sehat, cerdas secara finansial. Nah dari Mbak Risa sendiri ada nggak tipsnya nih Mbak? Ini sesuai banget sama mindset saya. Kenapa saya akhirnya menggeluti bidang konsultasi finansial ini? Karena menurut saya perempuan itu penting banget untuk tahu mengenai finansial. Dia mengelola keuangan, membagi keuangan yang untuk anak-anaknya dan perempuan yang baik, pintar dan cerdas. Itu pasti akan menghasilkan generasi yang cerdas juga. Betul. Jadi satu yang harus di garis bawahi mungkin tadinya komitmen ya kayak itu. Ini kalau misalnya bagi sobat Farah atau rekan Farah sekalian yang sudah berkeluarga dan maupun yang single, mungkin bisa harus berplanning. Misalnya, saya ingin melihat anak saya nanti bisa studi sampai S2 atau misalnya mungkin bisa sampai sekolah luar negeri, atau misalnya anak-anak ini memiliki kehidupan yang baik, yang baik. Nah dari sini nanti bisa kemudian dibikin ke short term. Kalau saya selalu membagi investasi ada 2, short term dan long term. Kalau short term itu mungkin bisa yang dibangun dengan sisi usaha kayak gitu ya, mulai usaha bisa dengan laundry, catering dan sebagainya. Kalau long term ini saya biasanya menggunakan dari uang yang sudah dihasilkan tadi, kita bikin kayak bisnis kayak kos-kosan sebagai usaha, itu juga bisa dari sisi long term. Jadi itu dia. Tapi saya selalu mau emphasize teman-teman saya, siapapun itu tim saya di kantor kan saya, even mungkin orang yang sudah berpenghasilan tinggi dari siapapun kalangan itu, supaya bisa lebih melek lagi mengenai pengelolaan keuangan. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik, tentunya kita bisa tadinya tahan bencana, dari tahan resesi, dan kita juga bisa memberikan impact yang baik untuk masyarakat. Karena saya di sini sebagai seorang muslim seperti itu, saya juga ingin bisnis saya ini memberikan manfaat benefit yang baik, artinya bisa menolong masyarakat, memberikan manfaat dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Jadi memang itu adalah tujuan ini dari bisnis yang saya bangun. Wow, Masya Allah, berarti tips-tipsnya memang sangat membantu sekali ya Mbak ya. Kita juga harus lebih lebih aware sama diri kita sendiri, sama finansial dan juga tentunya income yang kita dapat gitu ya Mbak ya. Betul. Dan dari income ini, misalnya mungkin masih ada yang bilang, tapi pendapatan penghasilan saya masih nggak cukup nih sebulan Mbak, mepet banget. Boleh gimana kalau misalnya kita pikir yuk gimana caranya cari pendapatan sampingan kayak gitu kan sekarang udah banyak ya, saya banyak online shopping dengan berbagai sosial media platform yang bisa membantu. Yang penting sih jangan patah semangat kayak gitu. Karena kalau menurut saya kita harus menciptakan afirmasi yang positif supaya nanti hasilnya juga positif. Wow, Masya Allah seru banget pembahasan kita. Jadi
aku mau ajak sahabat Farah semua nih untuk perempuan Indonesia untuk sehat mental dan juga sehat karakter. Karena kalau kitanya sehat, apalagi perempuan ya, perempuan itu adalah pionir utama atau madrasah terbaik anak-anak kita nanti. Betul. Nah, kalau ibunya sehat, pastinya anak-anaknya juga akan sehat. Betul, Gitu. Wah, Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Risa. Seru banget pembahasan kita mengenai finansial. Buat sahabat Farah semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen postingan ini karena kita nanti akan hadirkan cerita-cerita yang menginspirasi tentunya para perempuan yang sangat menginspirasi sahabat Farah semua. Saya Yuriska Aditya dan Saya Risa Kusumaningrum. kita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.